Bismillahirrahmanirrahim. Ikhalatuka al-a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Menunda-nundamu pada ngamal kebaikan, menunda-nundamu pada ibadah, menunda-nundamu pada tobat dan yang lain, untuk menunggu waktu lenggar, menunggu waktu senggang, itu menunjukkan cerobohnya nafsu, menunjukkan terbujuk oleh nafsu. Kalau masih muda, alah, wong masih muda, kapan-kapan aja. Kalau sudah agak tua, nah, mestinya mulai masih muda itu yang semangat. Mumpung masih muda, sehat itu yang giat. Masalahnya apa? Ya, kita melakukan kebaikan itu butuh tenaga. Kita melakukan taat itu butuh tenaga. Duduk lama kuat, teriak-teriak dzikir kuat. Kalau sudah tua, mana pikiran sudah macam-macam yang dipikir. Kadang duduk lama sudah tidak begitu kuat. Kadang kepala sudah sering pusing. Kadang boyok sudah keju. Apa bahasa Indonesianya keju itu? Pegal. Jadi ternyata hembusan keinginan atau nafsu menunda-nunda itu adalah bujukannya nafsu supaya kita gagal menjadi lebih baik. Apa terus kalau kita menunggu besok tidak ada kesibukan? Yeah. Kalau menunggu tua, apa kalau sudah tua itu terus longgar? Khawatirnya malah tidak tambah longgar, tambah sibuk. Gagal yang berubah menjadi orang baik, gagal yang berubah menjadi taat. Yang paling dikhawatirkan lagi, kedahuluan mati belum jadi menjadi baik, kedahuluan mati belum berubah baik. Naudzubillahi min dzalik. Pokoknya kalau ada keinginan berangkat gitu aja. Paham ya? Alhamdulillah masih sepuh-sepuh, sudah tua-tua, umur 40, 50, 60, ngaji, tidak ada jeleknya. Baca Quran, nyorok nih, belajar sholat itu baik loh sakjane. Saya itu kepingin sakjane belajari salat, ya belajar bareng lah. Cara takbir yang benar itu bagaimana? Kok saya itu melihat ada yang cuman begini ya Allah, ada yang sampai begini, ada yang itu perlu didandani semua itu sakjane. Tapi ya habis waktunya. Yang penting jenengan masuk tiap malam malam Sabtu. Itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini yang disebut umur barokah. Tambah sepuh, tambah tua, tambah baik, tambah sepuh, tambah tua, tambah ada kebaikan. Yang paling penting, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, yang paling penting mudah-mudahan ini membuka jiwa untuk belajar senang akhirat. Belajar untuk senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak belajar senang akhirat, tidak senang akhirat, kita itu tambah lama tambah mendekat kepada akhirat. Iya benda? Kita itu tambah lama tambah mendekat kepada akhirat. Kalau tidak dipelajari senang, berarti kita malah tambah lama tambah mendekat pada perkara yang kita takuti. Kalau kematian itu menakutkan,
Kalau kematian itu tidak kita senangi, kalau kematian itu mencekam, karena pikiran kita mati itu ya sudah tidak ada cerita di dunia, mati itu sudah habis kehidupan, atau bahkan mati itu sangat menakutkan dengan siksa kuburnya, dengan siksa nerakanya, dengan hisabnya. Waduh, berarti kita itu tambah lama tambah mendekat pada hal yang kita takuti. Enak apa enggak? Kan enggak enak. Tambah lama tambah tua tambah mendekat dengan yang kita takuti. Sedangkan yang kita cintai hanya dunia. Berarti kita tambah lama tambah menjauh dari yang kita cintai. Tambah lama kita tambah jauh dari yang kita senangi. Tambah lama kita tambah akan berpisah dengan yang kita senangi, mendekat bertemu dengan yang ditakuti. Soro hidup kalau gitu, soro tenan. Tapi kalau sudah belajar ada kesenangan akhirat, belajar mencari jalan ke akhirat, belajar mencari akhirat, lebih-lebih mudah-mudahan amal kita diterima, mudah-mudahan amal istiqomah kita ada yang diterima Allah. Ketakutan alam kubur kita ganti nikmatnya alam kubur, kita ganti pertamanan surga di alam kubur. Masya Allah, kita ganti dengan nikmatnya akhirat, sehingga ada kesenangan. Minimal ketika mendekat tambah tua, kita tidak tambah takut, minimal kita tambah tenang. Satu-satunya jalan nggih menika kita belajar dengan senang beribadah, kita senang zikir, kita senang bersolawat, senang ngaji. Bayangkan coba, kalau kita sudah digotong la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata apa yang dibawa? Kan tidak ada yang dibawa. Duniane sing ditumpuk-tumpuk, duniane sing sak umbruk, ternyata tidak ada sak jimpit pun yang dibawa, tidak ada belas yang dibawa. Kita sendirian, ditidurkan di dalam tanah sendirian, ya Allah, diuruki sama orang-orang yang kita beri harta, sama orang-orang yang kita tinggali dunia. Sawah ladang kita tinggal malah mereka nguruki, ya Allah. Apa mereka berpikir 3 hari kita dalam kubur, mata kita mulai mancur air, kuping kita mulai mengalir nanah, lesan kita mulai mengalir nanah. Anak kita paling tidak ada yang pikir. Sing tak diberi sembarang kalir, paling biasa ya, paling nyelameti. Apa terus nangis duduk, enggak mungkin. Awak dhewe Masya Allah wis mengalir semuanya, mblonyo. Kuping mana yang dulu dimasuki set, ndak ada yang mikir toh? Apa kuping kiri dulu yang dikerubung set, apa kuping kanan dulu yang dikerubung set, ndak ada yang mikir. Tapi amal kita, ibadah kita, taat kita, zikir kita, sholawat kita, itu yang mudah-mudahan menjadi penghalang kesakitan kita di alam kubur dan di akhirat. Pramila, segerakan untuk berubah, segerakan untuk berbuat baik. Satu-satunya itu kebaikan. Itu adalah teman sejati kita yang akan menyambungkan kita pada kebahagiaan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Paham ya? Jadi jangan menunda-nunda kebaikan, karena nunda-nunda kebaikan itu adalah bujukan nafsu, itu adalah kecerobohan nafsu. Idza kanal abdu multabisan bihalin min ahwali dunyahu wa kana lahu fiya syughlun yamna'uhu minal amal bil a'malis sholihah wa hala zalikal ngamal ala faroghihi min tilkal ashghal wa qala idza tafarragtu amiltu fadzalika min ru'unatin nafsih
apabila ada seseorang sedang sibuk dengan urusan dunianya, bingung dengan urusan dunianya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan sawah ladangnya, dengan tokonya, dengan apa lagi? Pokoknya urusannya semuanya. Masya Allah, sibuk terus sampai kesibukan tadi mencegah dia dari amal-amal soleh. Kesibukannya tadi mencegah dari ibadah. Kesibukannya sampai mencegah dia mendekat kepada Allah. Enten badannya ini. Yes, kita jangan memandang orang lain. Kita sendiri saja ternyata sering begitu. Sering begitu. Kadang waktunya ngaji, wah aku sih izin, aku sih nanti insyaallah tahun depan, insyaallah malam Sabtu depan, macam-macam. Saya sendiri kadang macam-macam. Pekso. Itu adalah bisikan nafsu yang akan menggagalkan kita menghadap Allah. Macam-macam. Apa yang dijadikan penghalang itu ada saja. Sibuk. Dan dia menunda amal baik tadi, menunggu dia longgar, menunggu dia kober dari kesibukannya. Dia berkata, saya masih sibuk, saya masih repot, saya masih ada perlu, saya masih. Kalau sudah longgar saya akan ikut, kalau saya sudah longgar saya akan datang, kalau sudah longgar saya akan masuk. Masya Allah, ini semuanya begitu nanti. Saya akan mengikuti. Awak dewe ini, kalau sudah ternyata dalika min ru'unati nafsih, itu adalah bisikan nafsunya, itu adalah kecerobohan nafsunya. Kecerobohan nafsunya. Berarti dia masih memilihkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Gimana? Berarti dia masih memilihkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Berarti dia masih lebih cinta dan senang kepada dunia daripada kepada akhirat. Padahal Al-Qur'annya jelas, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Kenapa? Karena dunia itu dicuari sampai mati yang nyari, katanya belum dapat terus. Tapi kalau akhirat, kita ngaji semacam ini langsung dapat. Hati tenang, hati damai, gini betul. Hati longgar, pahalanya langsung. Dan kita mati pasti akan sampai kepada akhirat. Tapi kalau di dunia, kita mencari dunia sampai mati loh, katanya belum dapat dunia. Padahal orang lain sudah kepingin kayak dia, tapi dia masih ambisi, dia masih bingung, dia masih kurang. Berarti kan belum dapat. Gini betul, belum dapat. Sampai mati masih kurang, masih ambisi, masih bingung. Tapi kalau kita sudah senang akhirat, sudah cinta akhirat, semakin tua kita semakin tenang, semakin tua kita semakin santai, Masya Allah. Mudah-mudahan ya dunia dicari, akhirat ya dicari. Paham ya? Jenenge umure barokah, jiwa kita dibersihkan dengan zikir, dengan istighfar, dihiasi dengan sholawat. Penyakit-penyakit hati sudah ngunduri tua dihilangkan semua. Sombong, apa yang disombongkan?
Wong manusia digonceng sepeda motor ya gur segitu. Tidur ya cuman segitu. Apa yang disombongkan? Duduk ya cuman segini. Tapi sombongnya mesak desa. Sombongnya mesak kecamatan. Sombongnya lek perlu mesak kabupaten. Alah. Lek wis ngembes mripate, ngembes lambene, wis dirubung set kupinge lah. Sing ayu ya, tambah elek. Ndak enek wong sugih, ndak enek wong ayu, ndak enek wong ganteng. Semuanya hancur ternyata. Tinggal amal. Masya Allah. Jadi jangan sampai terbujuk nafsu ya. Bismillah. Saya juga belajar. Bismillah. Kecuali kalau kesibukannya memang tidak bisa ditinggalkan. Kesibukannya memang betul-betul darurat. Ya monggo pergi atau apa. Darurat. Harus dibagi. Ya. Oh iya. Itu betul enggak? Ya betul. Kita kalau ibadah mengandalkan untuk cari surga, dengan nikmat mata saja sudah enggak cukup ibadah kita. Sampean nun sewu ya, mripate dicuplek. Wis ndak usah salat, mripate tak cuplek. Pilih mana? Ya pilih salat saja. Berarti salat kita kan belum cukup ibadah jalan. Cuman ndak ada orang yang ndak ibadah masuk surga. Adanya hidayah, rahmat Allah itu turun untuk menjadikan kita ahli taubat, turun untuk menjadikan kita ya senang ibadah. Jadi ibadah kita pun dari rahmat Allah, taubat kita pun dari hidayah Allah. Jadi awalnya ya hidayah, awalnya ya rahmat. Jadi kalau ada orang nanti di surga, kau masuk surga dengan apamu? Dengan amal saya. Habis dia tidak masuk surga. Amalmu dibuat ganti nikmatku satu jentikan saja tidak cukup. Gak masuk. Terus dengan apa? Dengan rahmat saya. Dengan rahmat saya. Makanya rahmat ini nanti turun ya tetap dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Makanya jangan mengentengkan amal baik sekecil apapun. Siapa tahu itu menjadi pembuka hidayah dan rahmat Allah. Dan jangan mengentengkan amal jelek sekecil apapun. Siapa tahu itu yang menutup hidayah dan rahmat Allah. Nanti ya. Mudah-mudahan ya kita yang semakin banyak kebaikan, semakin ada harapan rahmat Allah turun. Rahmat Allah kita tidak tahu. Jadi ada cerita begini, ada seorang ahli maksiat nakal ndablek wis molimo penggaweane nginum, pekerjaannya nginum tak wis sampai terkenal dia itu ahli maksiat. Ketika mati masyarakat jangankan gotong mayatnya, ngelayat tidak mau. Istrinya nangis sampean, ya Allah, mau diapakan suami saya ini ya Allah. Akhirnya istrinya nyewa orang untuk ngerawat jenazahnya. Sudah digotong, mau nyolati tidak ada yang nyolati. Ya Allah, mau diapakan suami saya ini. Loh, tiba-tiba ada wali besar, ulama besar datang. Akhirnya masyarakat situ kaget, loh itu ulama, kiai, wali, kok malah nyolati. Akhirnya yang lain ikut nyolati. Habis nyolati, habis ngerawat jenazah orang nakal tadi, si wali tadi ditanya sama masyarakat, Pak Kiai, loh ini orang nakal, orang bejat, orang ahli maksiat, jenengan kok mau kesini nyolati? Saya tadi malam bermimpi bahwa di desa ini ada wali Allah meninggal dunia.
ada kekasih Allah yang diampuni dosanya meninggal dunia. Ternyata orang ini, Masya Allah. Loh, ini orang nakal, ini orang ahli maksiat, bejat, suka minum. Akhirnya tidak tahu. Akhirnya Pak Kiai tadi tanya sama istrinya, Bu, coba ingat-ingat Bu, amal suamimu apa Bu? Yang banyak Bu. Ya amal suami saya Pak Kiai ya seperti yang diceritakan masyarakat itu. Peminum, pemabuk, nakal sekali. Ingat-ingat lagi Bu, mungkin ada. Tidak ada Pak Kiai. Masyarakat itu benar kalau sampai kayak gini. Coba tanya lagi, ingat-ingat lagi. Oh iya Pak Kiai, ada. Suami saya itu tiap menjelang subuh nangis, malu dengan kelakuannya sendiri. Tiap menjelang subuh nangis. Ya walaupun besok laku lagi, tapi nangis terus malam. Terus apa lagi Bu? Anu Pak Kiai, di rumah saya itu selalu ada anak yatim. Besar ganti lagi, besar ambil lagi, 2 Pak Kiai. Suami saya itu pokoknya pasti cari anak yatim. Dan cintanya suami saya pada anak yatim tadi itu lebih cinta daripada anak saya. Jadi saking welasnya datang anak yatim, ternyata Allah welas kepada dia. Pak Kiai tidak tanya lagi, ya udah itu aja. Berarti itu yang diterima oleh Allah. Makanya jangan gampang suudzon kepada seseorang, jangan gampang melihat jeleknya orang. Siapa tahu dia punya amal yang diterima Allah. Pada akhirnya menjelang hayat dia dikasih hidayah, dia diberikan ampunan oleh Allah. Paham ya? Kebaikan yang mencatat bukan kita tapi Allah. Jangan karena kita berbuat baik malah kita merasa baik. Khawatir penilaian kita baik pada diri kita, malah Allah menilai jelek. Kepada orang jangan suka menilai jelek. Siapa tahu penilaian jelek kita kepada dia menjadikan Allah menilai baik kepada dia. Kalau yang baik kepada kita sendiri kita selalu merasa jelek, kepada orang lain kita melihat baiknya. Itu yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.